Ya, pemirsa, pemerintah saat ini tengah mengurangi penarikan utang baru untuk membiayai anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun 2022. Realisasi pembiayaan utang hingga Agustus tahun ini sudah mencapai 331,2 triliun rupiah atau turun sekitar 40,1% secara tahunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pemerintah saat ini tengah berupaya mengurangi penarikan utang baru untuk membiayai anggaran pendapatan dan belanja negara di tahun ini. Hal ini seiring dengan kondisi kas negara yang semakin membaik yang didorong surplus APBN selama 8 bulan terakhir di tengah tekanan kondisi ekonomi global. Realisasi pembiayaan utang hingga Agustus 2022 mencapai 331,2 triliun rupiah atau 35,1% dari target yang ditetapkan dan jauh lebih rendah sekitar 40,1% secara tahunan dibanding tahun sebelumnya sebesar 552,6 triliun. Realisasi terdiri dari surat berharga negara sebesar 317,3 triliun dan realisasi pinjaman sebesar 13,8 triliun rupiah. Sementara itu, Kemenq mencatat jumlah utang pemerintah hingga akhir Agustus 2022 mencapai 7.236,61 triliun rupiah. Angka ini lebih tinggi dibandingkan posisi utang bulan Juli sebesar 7.163,12 triliun rupiah atau bertambah 73,49 triliun. Demikian juga dengan rasio utang terhadap produk domestik bruto yang tercatat lebih tinggi dari posisi sebelumnya dari 37,91% menjadi 38,3%. Meski demikian, Kemenq menyatakan peningkatan jumlah dan rasio utang tersebut masih dalam batas aman dan wajar serta terkendali yang diiringi dengan diversifikasi portofolio yang optimal. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, pemerintah kurangi utang baru untuk biayai APBN. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Riko Amir. Beliau adalah Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan DJPPR Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Selamat pagi Pak Riko. Selamat pagi Pak Prasetyo. Salam sehat Pak. Salam sehat selalu. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat juga nih. Terima kasih Pak Riko atas waktunya. Menarik kalau kita cermati dengan langkah pemerintah yang tengah mengurangi ini utang baru dan mungkin bisa diupdate terlebih dahulu bagaimana sih dari kondisi anggaran pemerintah saat ini Pak Riko? Ya, makasih Pak Prasetyo. Jadi seperti juga yang sudah disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan ya di dalam konferensi pers APBN kita bulan September, kita lihat per Agustus ini memang pelaksanaan APBN kita masih menunjukkan kinerja yang baik, di mana kalau kita lihat realisasi pendapatan negara kita sudah mencapai 1.764,4 triliun rupiah atau sudah hampir 78% dari target yang ada di dalam APBN 2022 di dalam Perpres 98 tahun 2022. Nah, kinerja pendapatan ini kalau dicermati kita sudah tumbuh 49,8% year on year. Kita bandingkan dengan yang tahun lalu hanya 13,9% year on year. Jadi ini merupakan pencapaian pendapatan yang sangat baik. Nah, ini kenapa pertumbuhan pendapatan ini dapat demikian baik? Terutama kita lihat ini didorong dari pemulihan ekonomi yang terus terjaga, kemudian harga komoditas yang sampai saat ini juga masih berada di level yang tinggi, sehingga bisa menambah pendapatan negara dan juga dampak dari berbagai kebijakan di bidang pendapatan negara. Di sisi lain, kalau kita lihat di belanja, ini belanja juga masih terus didorong untuk dapat lebih optimal lagi. Di mana kalau kita lihat anggaran untuk perlindungan sosial, termasuk di sini misalnya penyaluran bantuan sosial, tambahan BLT akibat kenaikan BBM, bantuan subsidi upah, serta realisasi subsidi dan kompensasi masih terus diupayakan oleh pemerintah sehingga
kedua hal ini tetap seimbang. Artinya di sisi pendapatan kita naik, namun belanja pun kita tetap optimal. Oke. Nah, dengan demikian Pak Pras, jadi kalau kita lihat realisasi APBN-nya dengan tadi pertumbuhan pendapatan yang tinggi, sementara belanja yang masih terus perlu kita dorong, maka realisasi surplus kita di akhir Agustus ini mencapai sekitar 107,4 triliun rupiah atau 0,58% dari PDB kita. Nah, ini yang 8 bulan berturut-turut kita surplus, Pak Pras. Betul. Dan kalau kita lihat apakah memang ini menunjukkan bahwa cash flow dari pemerintah masih cukup Pak untuk menopang aktivitas perekonomian nasional? Ya, jadi tadi dengan surplus kita dan juga silpa kita yang kisarannya sekitar 394 triliun rupiah, kami perkirakan ini masih tetap dapat untuk kita selama triwulan 4, samping APBN kita berjalan, kita masih punya nih cadangan seperti itu, di mana nanti dengan kondisi yang sekarang kita harapkan bahwa APBN kita masih tangguh untuk dapat bekerja di dalam kuartal 4 ini menopang kegiatan perekonomian nasional. Baik, menarik. Selanjutnya adalah pemerintah menyatakan akan mengurangi penarikan utang baru untuk membiayai APBN. Nah, mungkin bisa disampaikan juga sebenarnya apa sih yang mendasari pemerintah akhirnya memutuskan untuk mengurangi utang? Ya, jadi kalau kita lihat kebijakan pembiayaan kita tentunya mengikuti dari APBN. Nah, selama masa pandemi dari 2020 sampai 2022 kemarin ada kebijakan relaksasi defisit fiskal kita yang berada di atas 3% berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2020. Nah, ini yang merupakan kebijakan yang kita lakukan dalam rangka penanganan pandemi COVID, baik di sisi penanganan untuk kesehatan, untuk pemulihan ekonomi, dan juga tentunya untuk perlindungan sosial. Nah, dengan besarnya kebutuhan belanja yang tinggi tersebut, maka dilakukan relaksasi defisit fiskal. Nah, komitmen kita adalah di tahun 2023 kita akan kembali ke defisit yang di bawah 3%. Ini untuk agar APBN kita tetap keberlangsungan jangka panjangnya dapat terpenuhi. Oleh karena itu bertahap kita lakukan penurunan dari defisit kita. Kalau Pak Pras ingat, mungkin di tahun 2020 di kisaran 6%, kemudian kita turunkan di 2021 di 4,57%, dan saat ini dari APBN kita yang 4,85% defisit, kita turunkan di angka 3,92%, yaitu outlook pada saat pemerintah melaporkan hasil laporan semester 1 kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dan di 2023 kemarin juga sudah disahkan Undang-Undang APBN dengan defisit kita sebesar 2,84%. Nah, ini jadi gradasi penurunan defisit tentunya diikuti dengan penurunan pembiayaan utang. Demikian, Pak. Baik, tapi kalau kita lihat dari sisi indikator ekonomi, kemudian yang menjadi dasar begitu apa saja, kemudian apakah pengurangan ini juga dilakukan bertahap atau masih tetap fleksibel, Pak? Menyikapi kondisi global kan tekanan kita masih cukup kuat ya dari luar negeri begitu, di negara-negara maju di mana mereka pun sedang berjibaku juga nih mengatasi krisis energi, kemudian inflasi yang juga semakin tinggi. Bagaimana Anda melihat untuk di dalam negeri? Betul. Kita pemerintah selalu mencermati baik kondisi global maupun kondisi domestik. Di mana kondisi global tentunya market di global masih sangat volatile ya, masih turun naik. Nah, ini yang kita harus terus pantau dan kita hati-hati. Namun itu tadi, kita punya modal yang pertama tadi bahwa APBN kita sampai dengan Agustus kemarin masih sangat kuat. Gitu. Sehingga tren penurunan dari defisit kita ini kami lihat potensinya masih dapat terus kita lakukan.
Tapi tentunya kita tetap harus siap dengan perubahan kondisi. Oke. Utamanya misalnya subsidi dan kompensasi BBM yang terus di-adjust dan juga terus dipantau pergerakannya. Dan juga kebutuhan-kebutuhan penanganan baik dari kesehatan, pasca pandemi, meskipun pandemi COVID-19 di negara kita alhamdulillah sudah mulai menurun, tapi kita juga tetap tidak boleh lengah. Vaksinasi harus terus dijalankan. Kemudian perlindungan sosial, dampak-dampak dari pandemi maupun dari kebijakan-kebijakan tersebut dapat terus kita pantau sehingga overall nanti di akhir tahun 2022 kita masih bisa punya spare yang cukup untuk kita bawa ke 2023. Demikian Pak. Oke, lantas bagaimana dengan jumlah utang pemerintah saat ini? Apakah masih dalam kategori aman atau tidak? Ditahan dulu jawabannya, kita akan jeda sebentar ini Pak Riko. Ya. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda. Kami masih akan kembali usai jeda yang satu ini. Baik pemirsa, berikut ini kami sampaikan infografik terlebih dahulu terkait dengan surplus APBN. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, kita akan cermati dari Januari sampai dengan Agustus. Ini adalah surplus APBN yang terus terjadi dari kinerja keuangan kita. Terakhir di Agustus sudah 107,4 triliun rupiah surplus yang dialami oleh APBN kita. Kemudian berikutnya dari realisasi pendapatan negara. Kita bandingkan dari Agustus 2021, kemudian Agustus 2022. Dari sisi penerimaan pajak 2020 sekitar 741,3 triliun, kemudian melonjak di tahun 2022 ini per Agustus menjadi 1.771,8 triliun rupiah. Demikian juga dengan kepabeanan dan cukai juga mengalami lonjakan dibandingkan dengan Agustus tahun lalu. Demikian juga penerimaan negara bukan pajak juga sama. Dan selanjutnya kita akan cermati dari sisi komposisi utang Indonesia. Ini seperti yang bisa Anda saksikan, rasio utang kita ke PDB 38,3%, sekitar 7.236,61 triliun rupiah yang terdiri dari surat berharga negara, kemudian juga pinjaman. Selanjutnya, untuk proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari sejumlah lembaga internasional yang masih positif ya, kita lihat optimisme masih tetap terjaga. IMF ini 5,3% di tahun ini, kemudian tahun depan 5,2%, kemudian Bank Dunia 5,1% tahun ini, bahkan tahun depan naik jadi 5,3%, sementara ADB 5,4% tahun ini, tahun depan tetap stabil di 5% meskipun ada penurunan. Demikian juga dengan Bloomberg Consensus ini 5,2% dan tahun depan 5%. Baik, rata-rata 5% untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Riko Amir. Baik, Pak Riko, kita akan lanjutkan kembali Pak. Berdasarkan data tadi yang sudah disampaikan, begitu dari sisi penerimaan surplus APBN dan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia, nampaknya optimisme masih tetap terjaga, baik dari sisi pemerintah sendiri maupun lembaga keuangan dunia ini. Pak Riko, tanggapan Anda? Kalau kita lihat indikator-indikator perekonomian, utamanya yang domestik ya, ini cukup membaik, di mana dari konsumsi listrik, kemudian PMI manufaktur kita masih di atas batas ekspansif. Nah, ini yang terus kita jaga momen positif ini untuk terus meningkatkan pertumbuhan. Nah, nanti kita lihat berapa pertumbuhan kita di triwulan 3. Okay. Dari teman-teman dari Badan Kebijakan Fiskal sangat optimis di atas 5,5% gitu ya, sehingga bisa mendukung upaya pencapaian secara tahunan pertumbuhan ekonomi kita yang di atas 5%. Dan ini juga sepertinya sejalan dengan beberapa indikasi yang disampaikan oleh beberapa lembaga seperti tadi. Bahkan ADB pun yang terbaru ini sudah menaikkan ya dari 5,2 menjadi 5,4%. Okay. Artinya masih kita lihat optimisme yang ada di 2022 ini. Baik, dengan kondisi yang ada, bagaimana dengan jumlah utang pemerintah saat ini, Pak Riko? Ini kan cukup hangat juga ini kemarin menjadi pembahasan masyarakat. Apakah kategorinya memang masih dalam batasan yang aman, Pak Riko? Ya, jadi memang pembiayaan utang itu kalau kita lihat bulan per bulan dia akan naik. Nah, ini sebenarnya kalau ceritanya ini adalah kita melihat utang itu dalam 1 tahun anggaran.
dengan defisit yang ditetapkan 4,85% di 2022, kita mengadakan utang net sekitar sekian. Nah, ini yang kemudian ditranslasikan bulan per bulan. Sehingga dengan kebijakan defisit tentunya memang masih secara net kita lihat ada kenaikan untuk utang kita dari bulan per bulan. Namun, ini yang tadi kita sampaikan bahwa kita terus berusaha agar bagaimana defisit kita dapat membaik kembali. Oleh karena itu tentunya bagaimana utang kita terbitkan selalu melihat kondisi dari perekonomian. Nah, untuk saat ini yang ada batasan yang secara formal aturan itu adalah rasio utang terhadap PDB yang di bawah 60% sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Nah, saat ini batasan itu masih kita pegang di 38,3%. Sampai dengan nanti akhir tahun kita harapkan kisarannya juga masih di 38 atau 39%. Nah, ini merupakan satu indikator yang kita pegang. Di samping tentunya kita lihat juga beberapa indikator seperti yang sering disampaikan publik, misalnya rasio bunga utang terhadap pendapatan dan juga beberapa lainnya. Ini pemerintah tetap juga memonitor hal tersebut. Jadi memang bagaimana kita mengatur pembiayaan utang ini tentunya dalam kerangka pelaksanaan APBN secara keseluruhan, di mana APBN tersebut direncanakan, disetujui dan dimonitor oleh DPR, kemudian juga nanti ada pemeriksaan dan audit dari BPK. Nah, ini yang dapat kami sampaikan bahwa dari beberapa peers kita, dari sisi peningkatan utang kita pun juga masih relatif di bawah dari beberapa peers negara lain. Oke, lantas bagaimana dengan kebijakan kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral Dunia begitu di Amerika Serikat yang masih hawkish begitu? Apakah nanti penerbitan surat utang kita akan difokuskan kepada domestik saja dan strategi apa saja nih yang sudah disiapkan pemerintah dalam mengelola utang ke depan, Pak Riko? Baik, kalau kita cermati ya, ini kita lihat di dalam pasar global, di mana kinerja pasar SBN domestik kita kami lihat masih tetap terjaga di tengah tren kebijakan moneter global yang makin ketat. Misalnya gambarannya begini, spread dari SUN kita untuk yang 10 tahun terhadap USD 10 tahun ini menurun dibandingkan awal tahun, Pak Pras. Jadi kalau pada awal tahun spread antara local currency bond kita yang 10 tahun dengan USD itu sebesar 475 basis poin. Nah, per 30 September ini turun menjadi 358 basis poin. Ini artinya apa? Artinya kenaikan USD 10 tahun tersebut tidak linear kenaikan terhadap lokal domestik bonds kita. Nah, ini yang membuat kita masih tetap optimis bahwa pasar SBN kita juga masih cukup menarik dibandingkan beberapa negara. Misalnya kalau kita lihat perbandingan antara spread yield SUN kita yang naik 14,4% bandingkan dengan beberapa peers, Malaysia naik 20,9%, Meksiko 25,2%. Nah, ini yang terus kita jaga bagaimana hasil FOMC meeting yang kemarin di akhir September terhadap SBN kita. Baik, itu dia. Memang yang pasti adalah kita harus tetap membangun optimisme ya terhadap perekonomian kita begitu dengan fundamental yang masih cukup baik, dan ini adalah suatu kebijakan strategis yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi lagi utang baru Indonesia ke depan. Baik, Pak Riko, terima kasih banyak ini atas waktu dan sharing yang Anda berikan. Tentu ini menjadi insight baru terkait dengan kondisi utang Anda yang sebenarnya memang masih dalam batas aman begitu ya, karena kalau kita bina rasio tadi utang terhadap PDB kita. Pak Riko, terima kasih banyak. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Riko. Terima kasih. Terima kasih, Pak Prasetyo. Salam sehat selalu. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam program Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.